Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, untuk mempersingkat waktu, saya ingin menjelaskan materi tentang bahaya narkoba bagi remaja dan pelajar. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Ina Rusdianti, NIM K1A1 293, kelas Pokes D, nomor absen 28, dosen mata kuliah IPLC MPD, tugas pengantar pendidikan. Di sini saya akan membahas pengertian narkotika. Menurut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1997, yang dimaksud dengan narkotika adalah zat atau obat-obatan yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun sistematis, yang dapat menurunkan atau mendapatkan perubahan kesadaran serta hilangnya rasa kejiwaan dan mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. Jenis dan golongan narkotika ada golongannya, yaitu 3 golongan. Golongan yang pertama adalah narkotika yang paling berbahaya. Daya adiktifnya sangat tinggi. Golongan ini digunakan untuk penelitian dan ilmu pengetahuan. Contohnya, jenis narkoba golongan ini adalah ganja, heroin, kokain, morfin, dan opium. Yang kedua adalah narkotika golongan kedua yang memiliki daya adiktif yang kuat tetapi bermanfaat untuk pengobatan dan penelitian. Contohnya nih teman-teman, jenis narkoba golongan kedua yaitu petidin, benzethidin, dan betametadol. Golongan yang ketiga adalah narkotika yang memiliki daya adiktif ringan tetapi sangat bermanfaat untuk pengobatan dan penelitian. Contoh jenis narkoba ini kodein dan turunannya. Kemudian, jika diambil rata-ratakan usia sasaran penggunaan narkoba adalah usia pelajar loh teman-teman, yaitu yang berusia umur 11 sampai 24 tahun. Berarti kita ini adalah masa-masa yang darurat. Jadi, sangat berakibat fatal generasi harapan bangsa ini yang tangguh dan cerdas tentunya hanya akan tinggal kenangan. Sasaran dari penyebaran narkoba ini adalah kaum muda atau remaja. Jadi untuk itu teman-teman, jauhilah narkoba, karena kita adalah remaja sehat, remaja cerdas. Kemudian, di sini saya memiliki tabel proyeksi jumlah penyalahgunaan narkoba tahun terakhir di Indonesia 2014 sampai 2020. Apakah teman-teman di sini mengetahui bahwa di Indonesia ini mengalami ada yang kenaikan penyalahgunaan narkoba? Apakah ada yang berpikir kalau di Indonesia ini adanya narkoba itu tentunya akan membuat Indonesia dan generasi ini akan rusak? Benar nggak teman-teman? Benar. Ya. Jadi dari tahun ke tahun penyalahgunaan narkoba ini ada yang meningkat, ada yang menurun, dan ada yang stabil. Dan jenis kelamin yang mengkonsumsi narkoba laki-laki dan perempuan. Kemudian peredaran narkoba di kalangan remaja makin parah. Sekitar 4,7% pengguna narkoba adalah pelajar dan mahasiswa loh teman-teman. Jadi kita harus waspada. Jauhi narkoba. Say no to drugs.
Berdasarkan survei BNN, penggunaan narkoba tercatat sebanyak 921.695 orang adalah pelajar dan mahasiswa. Wow, teman-teman. Itu adalah penggunaan narkoba pelajar loh, teman-teman. Apakah teman-teman di sini ingin membahas atau mengucapkan pesan kepada para pelajar dan mahasiswa agar menjauhi narkoba? Ada yang ingin menyampaikan, teman-teman? Kalau menurut saya sih, kita kan sebagai remaja, sebagai penerus bangsa itu kan sebaiknya jauhilah narkoba. Karena kalau kita sudah mencoba sekali, itu akibatnya itu bakal di masa depan, dan siapa lagi yang akan memajukan negara kalau bukan kita. Terima kasih. Ya, benar sekali. Terima kasih, Lukina. Benar sekali. Jadi, kita harus menjauhi narkoba. Kita harus bisa hidup di lingkungan yang bersih, yang sehat, yang segar. Karena kita harus selalu dibimbing oleh keluarga dan terutamanya lagi orang tua. Kemudian, ada juga dampak dari narkoba itu karena kurangnya penyuluhan dan informasi di masyarakat mengenai bahaya penyalahgunaan narkoba, teman-teman. Untuk itu, penyuluhan dan tindakan edukasi itu harus direncanakan, diadakan, serta dilaksanakan sesegera mungkin secara efektif dan intensif kepada masyarakat yang disampaikan dengan sarana atau media yang tepat untuk masyarakat. Kenapa hal itu dilakukan? Karena sebuah penyuluhan narkoba itu bakal bisa memberikan informasi kepada masyarakat agar tahu bagaimana bahayanya narkoba, bagaimana dampaknya orang yang mengkonsumsi narkoba. Tentunya tidak lain tidak bukan jika salah satu dari keluarga kita mengkonsumsi narkoba, maka kita akan kena dampaknya. Jadi, kita sebagai generasi muda harus bisa memberi penyuluhan dan memberi informasi tentang narkoba serta bahaya narkoba, teman-teman. Kemudian, bahaya pemakaian narkoba sangat besar pengaruhnya terhadap negara. Jika sampai terjadi pemakaian narkoba secara besar-besaran di masyarakat, maka bangsa Indonesia akan menjadi bangsa yang sakit. Apabila terjadi demikian, negara akan berakhir. Karena maksudnya bangsa yang sakit itu adalah bangsa yang tersesat. Karena generasi mudanya banyak terjerumus ke dalam narkoba. Jadi tidak sehat, teman-teman. Tuh, tindak pidana narkotika dalam rancangan kitab undang-undang hukum pidana itu jerat penjara untuk korban narkotika. Ngeri gak sih? Jadi, orang yang mengkonsumsi narkoba itu penjara hukumannya, teman-teman. Jadi, kita harus menjauhi atau yang sangkut pautan dengan narkoba. Kemudian nih, teman-teman, efek atau dampak itu pasti ada lah ya dari apa yang sudah kita lakukan. Jadi, efek dari penggunaan narkoba bisa dalam berbagai bentuk, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, menyebabkan penurunan ataupun perubahan kesadaran. Tentunya orang yang menggunakan narkoba itu, teman-teman, jiwanya
Kenapa artis itu mengkonsumsi narkoba? Ya karena itu alasannya. Itu menimbulkan rasa kecanduan. Tidak sekali dua kali teman-teman, bisa berkali-kali mereka mengkonsumsi narkoba tersebut. Kemudian yang ketiga, menimbulkan ketergantungan atau adiksi, kecanduan, itu yang saya bilang tadi. Dampak negatif penyalahgunaan narkoba terhadap anak atau remaja yaitu sebagai berikut. Jadi teman-teman, bagi kita remaja, mahasiswa, itu memiliki dampak negatif narkoba yaitu perubahan dalam sikap, perangai, dan kepribadian. Tuh teman-teman, ingatkan kalau ada yang sering membolos, menurunnya rasa kedisiplinan, dan nilai-nilai pelajaran. Kita harus saling mengingatkan sebagai mahasiswa, jika ada yang sering bolos, ataupun kepribadiannya itu berubah, ataupun fisiknya juga berubah, itu perlu kita curigai teman-teman, karena bukannya maksud suzon, tapi kita takut ya kan, karena dia berada di sekitar kita. Terus yang ketiga, menjadi mudah tersinggung dan cepat marah. Terus yang keempat, sering menguap, mengantuk, dan malas. Terus yang kelima, tidak memedulikan kesehatan sendiri. Kemudian yang keenam, suka mencuri untuk membeli narkoba. Itu sangat tidak baik teman-teman. Dampak negatif ini sering kita jumpai, jadi hati-hati teman-teman. Kita harus berwaspada. Kemudian teman-teman, itu benar, narkoba merusak orang-orang yang kamu cintai. Jadi jangan sekali-kali mengkonsumsi narkoba. Jangan sekali-kali mengenal narkoba. Tuh, lihat ini banyak sekali. Ada dampak fisik, dampak psikologis, dampak sosial. Dampak fisiknya ada gagal ginjal, pelemakan hati, pemberian hati, kanker hati, dan lain-lain. Dampak psikologisnya, emosi tidak terkendali, dia benar, curiga berlebihan sampai pada tingkat kesuahan. Tidak sejalan antara pikiran dan kenyataan, ya benar-benar. Namanya juga orang yang mengkonsumsi narkoba, tentu pikirannya sangat terganggu. Dia selalu berkata bohong, tidak merasa aman, tidak mampu mengambil keputusan yang wajar, depresi, ketakutan yang luar biasa, dan hilang ingatan akhirnya. Dampak sosialnya mengganggu ketertiban umum. Benar sekali teman-teman, kalau orang mengkonsumsi narkoba dan dia gila, yaitu dia mengganggu ketertiban umum teman-teman. Kalau dia sejalan, maka selalu menghindari kontak dengan orang lain, merasa dikucilkan atau menarik diri dari lingkungan positif, melakukan hubungan seks secara bebas. Dia tidak peduli apapun itu, peraturan apapun itu dia tidak peduli lagi karena jiwanya sudah terganggu. Kemudian upaya pencegahan terhadap penyebaran narkoba di kalangan pelajar. Tuh guys, uh, ada tuh pencegahan terhadap narkoba di kalangan pelajar. Jadi jangan sekali-kali pernah mencoba menggunakan narkotika kecuali atas dasar pertimbangan medis atau dokter. Jangan sekali-kali mencoba, mengenal pun tak boleh. Mengetahui akan berbagai macam dampak buruk narkoba, ya. Kita harus bisa mengetahui informasi tentang bahaya narkoba. Kemudian, pergaulan yang baik dan jauhi pergaulan yang bisa mengantarkan kita pada minum narkoba. Benar banget tuh. Kita harus menjauhi segala pergaulan yang buruk. Kita harus mendekati pergaulan yang baik. Kemudian gunakan waktu dan tempat yang aman. Jangan keluar malam-malam, bersantai dengan keluarga, berkaraoke, piknik, makan bersama, makan bersama, beres-beres, serta nonton bersama. Ya benar banget. Apakah di sini ada yang melakukan hal tersebut teman-teman? Seperti bersantai dengan keluarga, berkaraoke, piknik, makan bersama, makan bersama. Apa ada yang pernah melakukannya guys? Apa ada yang pernah melakukan itu? Ya, tentunya itu sangat hal yang sering kita lakukan bersama keluarga. Nah, ini penting juga. Bila mempunyai masalah, maka cari jalan keluar yang baik dan jangan jadikan narkoba sebagai jalan pelarian. Itu benar banget. Semua masalah itu bisa diatasi, semua masalah itu ada hikmahnya, semua masalah itu bakal teratasi jika kita menjalaninya dengan ikhlas. Oke? Kemudian, yang tak kalah pentingnya adalah pendidikan moral dan keagamaan harus lebih kepada siswa. Ya, kita hidup di lingkungan agama yang
kuat, kemudian kita juga berpendidikan, tentunya kita tahu mana yang baik dan mana yang benar. Tentunya kita tahu mana yang haram, mana yang halal. Jadi kita harus bisa memasuki dalam pergaulan yang baik. Orang tua selalu tanggap lingkungan di rumah mereka sendiri, di mana anak-anak mereka tumbuh. Orang tua harus selalu sadar akan perubahan-perubahan kecil dari perilaku manusia sekali. Orang tua adalah inti dari perubahan yang terjadi oleh anaknya. Jadi orang tua lah yang harus perhatian kepada anaknya. Memiliki kegiatan yang positif seperti berolahraga ataupun mengikuti kegiatan organisasi yang lainnya. Oke teman-teman, terima kasih telah menemani saya pada malam hari ini. Semoga informasi tentang bahaya narkoba bagi pelajar dan mahasiswa itu bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Oke, terima kasih. Saya Ina Rizdianti. Saya berterima kasih sekali kepada teman-teman telah sudi mendengarkan dan telah sudi juga hadir atas apa yang telah saya sampaikan pada malam hari ini. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Tidak ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.